Oke guys, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara menguras minyak rem ya sendiri di rumah, mau motor ABS ataupun mau motor CBS ataupun tanpa ABS tanpa CBS itu bisa dilakukan di rumah sendiri. Caranya mudah banget. Dan untuk proses pengurasan yang sistem ABS itu sama saja kayak CBS ataupun yang seperti biasanya ya. Caranya bagaimana, pokoknya tonton terus videonya sampai habis. Oke, pertama-tama kita sediakan ya, minimal untuk motor sekarang jangan pakai dot 3 lah. Terutama untuk motor sistem ABS ya, gunakan minyak rem yang dot 4 ya. Jangan sampai yang murahan lah. Gunakan kualitas yang terbaik untuk motor ABS Anda ya. Karena banyak kasus modul ABS itu sealnya bocor akibat minyak remnya yang kurang bagus. Jadi ABS-nya rusak. Jadi gunakan yang terbaik, minimal dot 4 ya. Dot 4 guys, pakai dot 4. Oke, sekarang langsung kita praktekkan ya di motor sistem CBS seperti ini ya. Gunakan obeng plus yang bagus, jangan yang murahan supaya bodinya nggak selek. Oke, kita tutorial. Nah, pertama-tama kita buka dulu tutupnya guys. Buka dulu tutupnya seperti ini. Nah, kalau pakai obeng bagus enak banget tuh. Oke guys, kemudian kita buka tutupnya ya. Nah, buka tutupnya seperti ini. Tuh. Sediakan aja kain basah untuk mengelap-ngelap. Nah, ini warnanya udah mengkotor ya, dari kuning bening sudah jadi kotor. Bang, berapa lama harus kuras ganti minyak rem? Lah minimal setahun sekali aja, maksimal 2 tahun sekali ganti. Apalagi yang sistem ABS itu harus sering diganti ya minyak remnya supaya modul ABS nggak cepat rusak. Selam 5 jutanya nggak ada kalau sering diganti minyak remnya. Oke, setelah terbuka kayak gini baru kita buka nepelnya. Nah, untuk PCX ini kan ada 2 nepel nih. Yang ini khusus utama buat pengereman depan, 2 piston. Sedangkan yang CBS-nya ini, nah ini CBS. Jadi belakang depan nanti dibuangnya dari sini. Sekarang tutorial yang ini dulu ya. Jadi nanti semua kita tutorial buka. Nah, untuk supaya lebih bagus teman-teman gunakan selang ya. Nggak pakai selang nggak masalah, tapi nanti setelah lambernya ke sini minyak remnya nanti dibasuh pakai air. Nah, kita kendorkan aja. Oke, cukup kita kendorkan seperti ini. Nah, dia bakalan ngeburus-burus sendiri. Simpan aja di sini. Nah, simpan di sini udah sampai turun. Kemudian jangan lupa kita tambahkan di sini minyak remnya. Tapi dia tunggu sampai ke bawah dulu ya, supaya rada irit nambahinnya. Tunggu sampai ke bawah, misalkan udah mau habis baru tambah. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ini kotor tuh. Kuning-kuningnya kotor banget. Tuh, kita tambah sekarang, tambah tuh, udah mau habis ya. Mau dibersihkan dulu boleh. Kalau mau dibersihkan tutup dulu nepal bawahnya. Teman-teman bersihkan dindingnya. Nah, kayak gitu, tunggu kurang lebih 2 sampai penuh lah. 2 tutup penuh, baru tutup nepal. Jadi nggak usah bleeding-bleeding lagi, nggak usah. Langsung jadi pokoknya. Nah, di bawah kita perhatikan tuh. Udah pada turun tuh. Kalau yang jorok banget nanti warnanya kotor guys. Ini kan gak jorok nih. Ya, ini gak jorok, jadi masih kelihatan bening-bening. Cuman udah ngedahdir di bagian master remnya. Tuh ngedahdir kuning tuh. Ngedahdir. Kita tambah lagi. Intinya jangan sampai surut ya, kalau nggak mau bleeding. Oke, terus nah segini udah cukup, tinggal tambah setengah lagi ya. Nanti setengah lagi baru kita tutup dari bawah. Ini berlaku untuk ABS. ABS juga sama kayak gini guys. Ya, jadi motornya jangan dihidupin, udah kayak gini aja. Kecuali mobil, kalau mobil kan dihidupin. Mobil juga nggak dihidupin nggak masalah. Tapi kalau mau di bleeding ya harus dikocok ya handle rem mobilnya. Karena kalau nggak dihidupin keras pedal remnya. Kalau motor kan ini manual nih, gak pakai sistem angin ataupun udara. Jadi motor ABS gak usah dihidupin mesinnya. Dan gak usah dikocok-kocok juga. Udah biarin aja sampai surut, gak usah dicokok-cokok. Handlenya gak usah. Nah, ini udah guys. Udah hampir 3 botol. Nah, di sini juga udah banyak, segini udah cukup. Langsung kita kencangkan. Nah, ini proses bleeding sudah selesai. Nanti kita yang sistem CBS-nya ya, depan belakangnya tuh. Nah, kita rem juga tuh, udah langsung rem ini. Kalau udah kayak gini udah tinggal tutup lagi.
Untuk isinya jangan sampai penuh-penuh ya, apalagi kalau kampas rem sudah tipis jangan sampai dipenuhin. Udah biarin, malahan kalau udah tipis mendingan ganti. Soalnya kalau nanti pas ganti kampas rem, ini dipenuhin kampas rem tipis, ketika ditekan itu lihat. Ataupun kalau nggak lihat nanti dia lambereh keluar dari pembuangan atas. Oke, ini udah selesai. Langsung pasang aja ya, udah ngerti. Tinggal kita proses yang CBS. Nah, sekarang yang CBS. Teman-teman cukup satu-satu aja, gak perlu langsung dua-duanya. Mau dua-duanya dibuka nepal depan belakang boleh, mau satu-satu juga boleh. Nah, ini lihat. Tuh, itu juga kotor banget tuh guys, tuh. Kotor banget. Tuh. Kemudian kita buka. Nah, yang ini kita kuras yang saluran depan dulu. Nah, saluran depan udah cukup kendorin aja kayak gitu, dia tunggu surut ya. Nah, sekarang kita nanti sekalian kita bersihkan, sediakan tisu aja, tisu. Nah, kalau misalkan mau dibersihkan, tahan segini minyak remnya nih, jangan sampai habis semua nih. Tahannya gimana caranya? Teman-teman kencengin lagi nepelnya. Nah, udah dia nggak bakalan turun lagi. Teman-teman tinggal lap-lap aja bagian dinding ataupun apa, yang penting jangan sampai kosong banget tuh, itu nggak kosong banget. Nah, setelah kita bersihkan nih, kita pakai tisu, di bagian lubang kecil itu masih ada minyak rem, jadi nggak bakalan masuk angin karena masih ada, nggak saat banget. Tadi kan segini masih ada. Kemudian saya bersihkan, sekarang tambah. Nah, kalau mau bersihin tabungnya dulu, kita isi sampai penuh, udah nggak ada gelembung-gelembung kan. Kalau ada gelembung berarti masuk angin, kalau ini enggak. Kemudian kita buka lagi. Nah, kita kuras lagi setengah putaran. Lihat di sini tuh masih aman, dia masih ngalir terus. Kalau mau bersamaan depan belakang juga bisa, tapi teman-teman harus kontrol ya, jangan sampai terlalu surut banget supaya mudah proses bleeding ataupun tanpa bleedingnya. Oke, yang depan sudah selesai guys. Kurang lebih satu botol kecil aja itu sudah berlebih banget nguras, karena jalurnya cuman dekat banget. Nah, minyak remnya dekat banget ke selang ini. Udah tinggal kita tutup. Tinggal kita pindah ke yang belakang, kuras di bagian saluran minyak rem. Karena kalau di master rem ini udah terkuras. Tinggal kita kendorkan nepelnya. Nah, setengah putaran aja udah dia tuh langsung keluar guys. Tunggu aja, kita monitor di master rem jangan sampai kosong lagi. Kita isi. Nah guys, kalau dirasa udah ya, udah, dan di sini nggak ada gelembung sama sekali ya, karena ini ngucur terus. Kalau udah ya udah, tinggal kita kencengin, nanti basuh pakai air aja ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita rem tuh aman. Ketika direm udah langsung rem ini. Mau ABS mau CBS caranya seperti itu. Motor gak perlu dihidup-hidupkan ya. Yang penting caranya seperti di video. Oke, ini sudah selesai guys tuh. Jadi seperti itu guys. Seandainya minyak remnya sampai habis di tabung, teman-teman juga nggak usah panik. Contohnya nih, kita mau habisin dulu ya. Contohnya teman-teman ditinggal ngopi ataupun beol, lupa. Nah, ini udah habis. Jangan panik juga. Tenang, masih bisa diatasi tanpa cara bleeding. Nah, thread, nah dia masih nyedot. Nah, contohnya kayak gitu. Langsung kita isi aja. Ini kan kosong tuh, udah nyedot tuh. Nah, kalau udah nyedot kayak gitu ada angin guys. Caranya gimana? Cuman teman-teman bakalan nambah lagi minyak rem. Soalnya kan masuk angin. Nah, masuk angin gini, ada angin yang diselang-selang, ada angin diselang. Jadi caranya tungguin teman-teman sambil ngopi lagi. Tuh, itu posisinya kan udah kosong. Lihat nanti kita bleeding. Kita buka lagi nepel, kaliper depan, kaliper belakang. Tunggu sampai curcus keluar. Nah, di sini juga kelihatan. Kalau ada masuk angin agak telat. Gak celak karena ada angin, hambatan. Tuh lihat, jadi tunggu. Dan minyak rem turun lagi nih, tuh. Minyak rem turun ini udah nggak usah panik. Karena ini udah turun ngisi lagi, guys. Jadi tinggal tambah lagi, liatin tuh, udah turun tuh. Tuh, kita isi lagi. Pokoknya teman-teman gak usah ome-ome ataupun pegang-pegang handle, gak usah kocok-kocok, gak usah. Udah diamin segeluyurnya aja.
Gak usah digocok-kocok kayak gini, gak usah. Mau dikocok-kocok juga boleh sih, tapi ngapain gitu. Udah biarin aja. Nah, dikocok-kocok juga bisa, tapi udah gak usah banyak kerjaan. Tuh keluar tuh bubur cusan tah. Itu anginnya guys. Tuh itu angin. Itu seandainya kalau kamu kaburu beol meninggalkan tabung rem. Tuh anginnya keluar. Tuh tunggu sampai nggak ada. Kontrol lagi minyak rem di tabung. Ya jadi efeknya kalau keburu kosong ya teman-teman bisa nambah minyak rem kayak gitu intinya ya. Tapi jangan usah panik. Tuh masih ada gelembung-gelembung, lihat. Nah udah mulai hilang guys. Nah di sini udah mulai deras lagi, celek 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 celek. Tuh ini udah. Kalau udah gelembungnya udah keluar ya udah. Nah sekarang kita coba rem. Kita coba rem. Tuh masih ada. Nah masih ada ngeplos tuh ya. Jangan panik. Isi lagi. Isi lagi. Kemudian kita buka lagi. Di ABS juga sama, gak usah panik, gak bakalan kenapa-napa. Yang penting minyak remnya turun. Kalau nggak sampai turun, itu baru ribet. Tuh, masih ada gelembung udaranya guys. Intinya jangan panik, mau di ABS, mau di CBS, mau di standar. Yang penting kalau minyak rem turun kayak gini, angin pun bakalan ikut keluar. Kecuali ini nggak ada ngecelak ke bawah, wah merenan bingung teman-teman. Itu ada masalah di mas rem, mungkin kesumbat. Nah setelah yang ini kita tutup dulu. Kita pindah yang depan karena ini kan CBS, jadi nyatu depan dan belakang nyatu. Nah buka lagi yang ini. Nah yang ini buka. Oke. Tuh ada. Kita isi lagi. Kalau yang depan aman ya. Aman. Intinya teman-teman sediain lap basah aja. Contohnya kayak gini nih. Jangan dibiarin lama-lama. Nanti ada bercak bekas minyak remnya. Oke, yang depan udah nih. Tinggal kita tutup lagi. Kita coba rem nggak? Nah, ada tapi belum ngerem. Terus aja kocok. Kalau udah nepal tertutup semua, kocok. Ini ada ngerem tapi masih dangkal. Tuh. Kita buang yang belakang. Dikit lagi. Kita lihat gelembungnya. Tuh masih ada gelembung yang belakang tuh. Ya kita coba tutup lagi. Kalau berdua gampang teman-teman. Tinggal dikocok-kocok kayak gini. Nah ini udah hampir nih. Kocok-kocok. Kalau berdua gampang, tinggal dikocok-kocok, tahan, buka aja nepelnya. Kemudian kencengin lagi nepelnya. Kemudian kocok lagi sampai dangkal. Nah ini dikit lagi tuh. Dikit lagi guys. Udah hampir. Kita lihat. Nah tuh gelembung sedikit lagi tuh. Nah dikit doang tuh, tapi ngaruh ke handle ya. Nah segitu udah. Nah udah segini. Aduh, udah segini guys. Nah oke, segini udah cukup. Tuh dangkalnya segini nih. Segini ngerem. Nah jadi seperti itu guys untuk tutorial ya, kuras minyak rem CBS ABS. Kalau ABS dia ngalir ke modul ABS. Kalau ini ke cabang CBS kayak gitu doang. Jadi sama aja ya. Jadi motor gak usah dihidup-hidupin. Pokoknya tutorialnya kayak di video.
supaya teman-teman cepat bleedingnya dan minyak rem gak habis banyak. Jangan sampai kosong tabungnya seperti dicontohkan di video ini, oke? Supaya minyak rem gak banyak terbuang. Oke, semoga video ini manfaat